Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri. Saya adalah mahasiswa Magister Hukum pada Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tugas atau makalah saya yang merupakan bagian dari UAS, ujian akhir semester, yaitu pada mata kuliah Hukum Administrasi dan Hukum Acara Administrasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun judul makalah yang akan saya presentasikan adalah tinjauan hukum terhadap putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH anggota Polri pada Polda Kepulauan Riau. Dalam hal ini contoh kasus yaitu Brigadir Polisi Chandra Parulian Siaan. Pengertian yang pertama, di instansi kepolisian mengenal dua istilah, yaitu adanya istilah PDH, yaitu merupakan singkatan dari pemberhentian dengan hormat. Kemudian juga yang kedua ada istilah PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. PDH atau pemberhentian dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Republik Indonesia pada pasal 2-nya menjelaskan bahwa anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat apabila pertama, anggota tersebut mencapai batas usia pensiun. Kemudian yang kedua, pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas. Kemudian yang ketiga, tidak memenuhi syarat jasmani dan atau rohani. Dan yang terakhir adalah anggota tersebut gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang di dalam tugas. Nah, 4 kriteria tersebut yang apabila terjadi pada anggota kepolisian negara Republik Indonesia, maka anggota tersebut dapat diberhentikan dengan hormat atau PDH. Kemudian Bapak Ibu sekalian, istilah yang kedua adalah adanya istilah PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Merupakan pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota kepolisian negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu. Pada pasal 11-nya, anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah anggota tersebut melakukan tindak pidana. Kemudian anggota tersebut melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir yaitu anggota tersebut meninggalkan tugas atau hal lain atau yang disebut dengan disersi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali kita akan membahas tentang kasus yang dialami oleh anggota kepolisian yaitu Brigadir Chandra Parulian Siaan. Yang bersangkutan pernah dijatuhkan hukuman disiplin terhadap Brigadir Polisi Chandra Parulian Siaan beberapa kali, yaitu pertama, yang bersangkutan menjalani hukuman berupa hukuman disiplin
penundaan pangkat selama 1 periode sesuai dengan keputusan hukuman disiplin, yaitu nomor skep garing 45 garing 11 Romawi garing 2015 tanggal 6 November 2015 perihal tidak melaksanakan dinas tanpa keterangan. Artinya yang bersangkutan tidak masuk dinas atau disersi dalam waktu tertentu. Itu yang pertama, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Brigadir Polisi Chandra tersebut. Kemudian pelanggaran yang kedua yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah diberikan hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan penundaan mengikuti pendidikan selama 1 tahun, yaitu sesuai dengan keputusan hukuman disiplin nomor KEP garing 11 garing 1 Romawi garing 2017, yaitu pada tanggal 31 Januari 2017 perihal tidak melaksanakan perintah kedinasan dan tidak masuk dinas tanpa keterangan. Kemudian pelanggaran disiplin yang ketiga yang dilakukan oleh Brigadir Polisi Chandra Paruliansyah tersebut adalah berupa teguran tertulis, penempatan khusus atau disingkat dengan Patsus selama 21 hari sesuai dengan keputusan hukuman disiplin yaitu nomor KEP garing 135 garing 12 Romawi KEP garing 2018 tertanggal 15 Desember 2018, yaitu perihal tidak melaksanakan dinas tanpa keterangan. Kalau kita lihat dari 3 pelanggaran yang telah dilakukan oleh Brigadir Polisi Chandra Paruliansyah ini adalah ketiga-tiganya adalah tidak masuk dinas atau bisa disebut dengan disersi. Bapak Ibu sekalian, atas perbuatan yang bersangkutan kemudian diadakanlah sidang kode etik profesi Polri karena yang bersangkutan telah berkali-kali melakukan pelanggaran disiplin dan ketiga-tiganya sudah diputus dengan putusan disiplin. Kemudian hal ini ada 2 istilah di kepolisian, pertama sidang disiplin, yang kedua sidang kode etik. Sidang kode etik ini ancaman hukumannya lebih berat. Ada 2, yang pertama sifatnya mutasi demosi, yang kedua pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat atau yang disingkat dengan PTDH tersebut. Atas dasar pelanggaran yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan, telah melakukan pelanggaran 3 kali, maka yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dilakukan sidang kode etik. Itu berawal dari laporan polisi terhadap Brigadir Polisi Chandra Paruliansyah, yaitu nomor LP garing A garing 11 garing Romawi 8 2019 dengan sangkaan pasal yaitu pasal 14 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. Nah, inilah yang menjadikan dasar dilakukannya sidang kode etik terhadap yang bersangkutan karena yang bersangkutan telah meninggalkan dinas tanpa keterangan selama 30 hari lebih. Berdasarkan catatan absensi yang direkap oleh bagian SDM, sumber daya manusia Polresta Barelang, yang bersangkutan adalah personil Polresta Barelang, maka didapat bahwa Brigadir Pol CPS tersebut tidak melaksanakan dinas tanpa keterangan yang sah selama 176 hari.
kerja. Bapak Ibu sekalian, kemudian hasil dari sidang kode etik, yaitu yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 dengan nomor putusan PUT KKEP garing 4 Romawi 2020, kami memutuskan yang pertama, yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 4 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian poin 2-nya menjatuhkan sanksi berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian yang bersangkutan direkomendasikan diberhentikan dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas putusan sidang kode etik tersebut, kemudian yang bersangkutan merasa tidak puas, kemudian yang bersangkutan mempunyai hak untuk melakukan banding, dan hak tersebut digunakan oleh yang bersangkutan. Melakukan banding, yaitu pada tingkat sidang banding. Nah, adapun yang disampaikan oleh Saudara Brigadir Chandra Purwilisian pada sidang tingkat banding adalah yang bersangkutan mengatakan bahwasanya yang bersangkutan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi serta memohon diberi kesempatan menjadi anggota Polri. Kemudian yang bersangkutan juga merupakan tulang punggung dan harapan kedua orang tua. Kemudian yang bersangkutan juga memiliki adik laki-laki yang masih menjadi tanggungan selama ini. Itulah yang menjadikan dasar oleh yang bersangkutan memberikan keberatannya pada sidang tingkat banding. Namun Bapak Ibu sekalian, pada komisi banding berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut kontradiktif dengan fakta-fakta yang ada, yang mana hal tersebut justru menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti tidak masuk dinas secara sah. Nah, pada sidang banding tersebut, Ketua Komisi Banding memutuskan sidang banding Komisi Kode Etik Korupsi Polri dengan nomor putusan banding garing 045 garing 5 Romawi 2020 dengan amar putusan berupa pertama, menolak permohonan banding, kemudian yang kedua, mengeluarkan putusan sidang KKEP. Bapak Ibu sekalian, dengan setelah diputusnya sidang pada tingkat banding, maka tahapan selanjutnya adalah bagi institusi kepolisian, yaitu menerbitkan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau nomor Kep garing 240 garing 6 Romawi 2020 tentang penetapan penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atas nama Brigpol Chandra Purwilisian. Dengan sudah adanya amar putusan banding tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya taphuk namanya, penetapan hukuman penjatuhan terhadap yang bersangkutan, yaitu diterbitkan oleh Bapak Kapolda dengan nomor surat Kep 240 garing 6 Romawi 2020. Setelah terbit taphuk, kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pada institusi kepolisian, yaitu penerbitan keputusan Kapolda Kepri tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap yang bersangkutan. Sebelum adanya putusan dari Bapak Kapolda Kepri,
ada tahapan-tahapan lagi yang harus dilaksanakan oleh internal kepolisian atau Polda Kepri. Yang pertama yaitu memeriksa kelengkapan administrasi. Ini tertuang pada Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian tahapan selanjutnya adalah melaksanakan rapat koordinasi membahas atas permohonan PTDH dengan menghadirkan satuan kerja terkait. Nah, setelah diperiksa administrasinya, setelah dinyatakan lengkap, kemudian pada tingkat Polda atau Biro SDM-nya melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang satuan kerja terkait untuk membahas tentang apakah yang bersangkutan sudah layak diajukan ke PTDH CAP-nya. Kemudian selanjutnya dalam hal pemeriksaan administrasi dan dalam rapat koordinasi tidak terdapat permasalahan, maka diajukanlah keputusan PTDH tersebut kepada Bapak Kapolda. Bapak Ibu sekalian, kemudian atas kasus yang bersangkutan, Bapak Kapolda memutus dengan terbitnya keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau nomor surat CAP garing 370 9 Romawi garing 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Brigadir Chandra Parulian Sihan. Bapak Ibu sekalian, dengan terbitnya keputusan ini, maka yang bersangkutan sudah final diberhentikan dari dinas kepolisian. Maka kesimpulannya adalah yang pertama, terhadap saudara Brigadir Polisi Chandra Parulian Sihan telah pernah dijatuhkan hukuman disiplin sebanyak 3 kali. Kemudian dengan terbitnya keputusan Kapolda Kepulauan Riau nomor surat 370 garing 9 garing 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Brigadir Chandra Parulian Sihan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian ada juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian peraturan yang selanjutnya yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 19 tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tanggal 2 April tentang administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dengan berpedoman kepada 4 peraturan tersebut, sehingga tidak ada lagi upaya banding yang bisa dilakukan oleh saudara Brigadir Chandra Parulian Sihan, dan tidak ada celah untuk mempetunkan keputusan Kapolda Kepri tersebut yang telah dengan sah memberhentikan tidak dengan hormat saudara Brigadir
Siap. Bapak Ibu sekalian, itulah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.